از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik tentang kewafatan Nabi Isa. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk kepada bahasan, terlebih dahulu kita akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. kabar Pak ya? Alhamdulillah. Aktivitas semua lancar Pak? Lalu sehat dan lancar. Amin, alhamdulillah. Ya baik Maulana, topik bahasan kita kali ini adalah tentang kewafatan Nabi Isa ya. Ya. Tema ini terbilang tema yang sangat menarik dan merupakan polemik terbesar lah ya, bisa dibilang ya, dalam dunia keagamaan. Ya. Di mana ada 3 agama besar yang memiliki pandangan yang berbeda terkait masalah ini. Ya. Ya kita tahu bahwa umat Yahudi meyakini bahwa Nabi Isa wafat di tiang salib ya, sebagai pembuktian bahwa dia adalah nabi yang palsu mati ya, terkutuk. gitu. Mati terkutuk Iya. ya. Kemudian umat Kristen meyakini bahwa proses penyaliban Nabi Isa itu sebagai suatu bentuk penebusan dosa bagi umat manusia. Kemudian beliau bangkit setelah penyaliban itu dan kemudian duduk di singgasana Tuhan. Nah, dalam pandangan umat Islam, ini juga terpecah menjadi 2 pandangan. Yang pertama, ya, pandangan yang meyakini bahwa Nabi Isa itu tidak pernah disalib. Ya, dia diselamatkan, ditukar dengan Yudas, kemudian diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala. Sedangkan satu pandangan lainnya yang diwakilkan oleh Jemaat Ahmadiyah adalah Nabi Isa itu melewati proses penyaliban, tapi beliau tidak mati di tiang salib, melainkan masih melakukan perjalanan yang cukup panjang, mencari domba-domba Bani Israel yang hilang lainnya, dan kemudian beliau wafat secara wajar di usia 120 tahun. Demikian ya Maulana ya. Iya. Nah, kita sementara mungkin kita kita tinggalkan dulu pandangan dari umat Yahudi, kita tinggalkan dulu pandangan dari umat Kristen ya, dan kita fokuskan bahasan kita pada perbedaan pandangan yang ada dalam kalangan umat Islam. Iya. Nah, mungkin pertanyaan yang tepat ya untuk memulai bahasan kita kali ini, mengapa dalam Islam bisa ada 2 pandangan terkait masalah Nabi Isa ini? Iya. Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencoba untuk menjelaskan menurut versinya Hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Jadi beliau di dalam Malfuzat menjelaskan, jadi ketika ada umat Islam yang memahami Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup di langit, itu adalah pemahaman, itu adalah keyakinan yang sangat batil. Karena sejatinya yang membuat umat Islam itu memahami bahwa Nabi Isa di langit itu karena salah dalam menafsirkan Quran surah An-Nisa ayat 157. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu hum inna qatalna Isa ibnu Maryam wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahum. Nah, ayat ini sejatinya Allah ingin memberitahu kepada kita yang mengatakan aku telah membunuhnya itu itulah orang Yahudi. Ya, saat itu Nabi Isa AS itu dianggap tadi di awal prolog Pak Harpan bahwa orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu nabi palsu. Bahwasanya karena nabi palsu maka hukuman Yahudi
ajaran Yahudi untuk menghukum orang-orang yang begitu dianggap kejahatannya maksimal, itu adalah hukum salib. Maka oleh karena itulah umat Islam dengan ayat ini terkecoh bahwasanya Allah hanya mengatakan, yang mengatakan Nabi Isa telah dibunuh itu orang Yahudi. Maka Allah menjawab kepada orang Yahudi, sebenarnya kata Allah, Allah tidak pernah membunuhnya dan tidak pernah menyalibnya. Ya Allah jelas cukup tegas untuk mengklirkan, untuk menjelaskan bahwa tidak mungkin ada seorang nabi yang disalib, itu tidak mungkin. Apalagi Nabi Isa itu nabi yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah dengan tegas Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subbihalum, tapi disamarkan kepada mereka. Nah, ketika mengatakan wa ma qataluhu wa ma solabuhu, itulah yang membuat mereka salah penafsiran. Sekarang terlebih di bawah ayat berikutnya, ayat 198-nya Allah katakan bal rafa'allahu ilaihi, bahkan Allah telah mengangkat kepadanya, kepada Allah SWT maksudnya. Nah, seandainya ini betul-betul didalamin dari sisi bahasa, karena Quran adalah bahasa Arab, yang harus menjelaskan ayat ini sebenarnya dari sisi bahasanya, insya Allah tidak akan pernah keliru, tidak akan pernah salah. Makanya sebagai bukti rasa sayangnya Allah kepada umat Islam pada saat ini, maka kenapa Allah mengutus Imam Mahdi di akhir zaman? Sejatinya apa? Untuk sebagai hakam adalan, untuk menghakimi dengan seadil-adilnya hari ini. Maksudnya gimana? Kata wa ma qataluhu, Allah tidak membunuhnya. Nyahnya itu kepada Nabi Isa AS. Iya. Wa ma solabuhu, dan tidak menyalibnya. Nyahnya kepada Nabi Isa AS. Walakin akan subbiha, disamarkan kepada mereka. Nah, ketika kata subbiha itu pemahamannya bukan kepada subjeknya, bukan. Tetapi kepada predikatnya, kepada fiilnya. Allah tidak membunuh, Allah tidak menyalib, tetapi Allah menyamarkan. Yang samar sejatinya bukan Nabi Isa-nya, tapi proses pembunuhannya. Seolah-olah Nabi Isa AS itu meninggal, dipandang oleh Yahudi seolah meninggal, padahal tidak meninggal. Yang samar itu. Nah, kalau misalnya begini, yang diceritakan di ayat itu tentang Nabi Isa AS, tiba-tiba ketika kata Allah walakin subbihalah, kemudian Allah menyamarkannya, tiba-tiba muncul orang lain. Ini datang orang dari mana? Dari sisi bahasa gitu. Iya. Tiba-tiba muncul Yudas itu dari mana itu di bahasa ini? Ini dia menggantikan Nabi Isa itu dari mana datangnya? Kalau itu bahasanya harusnya pakai budila, diganti bahasanya, bukan subbiha. Kalau samar itu kan Nabi Isa yang nyamar. Iya. Dengan wujud orang lain. Kan ceritanya Nabi Isa tadi, Isa. Nah, kalau ini tiba-tiba Isa yang sama dengan wajah Yudas. Yang nyamar Yudas dong kalau begitu, bukan Nabi Isa. Yang diceritakan Nabi Isa, bukan Yudas. Yang diceritakan di ayat ini, pokok ayatnya adalah Nabi Isa AS. Yang sama itu Nabi Isa tentunya, bukan jadi Yudas. Nah, tiba-tiba dari Isa ke Yudas, ini ceritanya gimana? Dan si Yudas ketika ditangkap, kan dia juga manusia, tidak mungkin dia akan biar diam saja. Ketika dipegang mau disalib, dia tidak main-main, masa hidup dan mati. Dia pasti teriak, dia pasti protes. Bahwa saya itu Yudas bukan Isa. Tapi kan di sejarah tidak pernah ada cerita Yudas protes ketika proses penangkapan itu. Ya jelas ini salah menafsirkan. Terlebih kalau di ayat yang berikutnya, walakin subbihalahum bal rafa'allahu ilahi, bahkan Allah mengangkat kepadanya. Ini domir, kata ganti Allah. Jadi kalau Nabi Isa salam tidak mati, diangkat dalam jasad utuh begini ke hadirat Allah SWT, berarti kan Allah Ta'ala itu bertempat. Tsumma na'udzubillah. Nah, kalau misalnya benar Nabi Isa SAW diangkat ke Allah Ta'ala, di mana sekarang Allah Ta'ala itu? Di langit. Nah, kalau umat Islam mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit, di situ tidak ada kata langit. Dan tidak akan pernah ketemu di Quran satu ayat pun yang mengatakan Nabi Isa itu diangkat ke langit. Kalau toh diangkat, rafa'allahu ilaihi, diangkat kepadanya. Nyahnya Allah maksudnya. Nah, kalau begitu pemahamannya, kalau kata rafa'a dikatakan naik sejak jasad, berarti ketika kita sholat duduk iftiros di antara dua sujud, kita berdoa warfa'ni, wajburni, warzukni. Ketika kita bilang doa itu warfa'ni, angkatlah aku,
Apakah pemahamannya kita diangkat derajat, diangkat jasad kita? Jasad kita. Itu sudah sampai di mana kita kalau begitu? Setiap saat gitu ya, warfa'ni, angkatlah aku ya Allah. Dan semua umat Islam sepakat ketika warfa'ni diduduk antara dua sujud itu artinya mengangkat secara derajat. Nah, kehadiran Rasulullah sejatinya adalah untuk menaikkan derajat Nabi SAW dari tuduhan umat Yahudi sebagai nabi palsu. Dengan datang Rasulullah menjelaskan bahwa Nabi Isa itu memang tidak betul, tidak mati. Tidak dibunuh orang Yahudi, tidak. Nabi Isa juga tidak mati disalib. Tapi jangan juga diartikan seolah-olah dengan naik kayu salib dia disalib, tidak. Karena hukum salib itu adalah hukum orang Yahudi. Di Kamus Al-Munjid dijelaskan yang dikatakan solaba itu, solaba istakhraja wadkaha. Yang dimaksud dengan salib itu adalah mengeluarkan sumsum dari tulangnya. Maka ketika Nabi SAW waktu itu disalib, dinaikkan di kayu salib, itu ada dua pencuri sama-sama dinaikkan di kayu salib. Yang menjadi perbedaan, dua pencuri dipatah-patahkan tulang kakinya, Nabi Isa tidak. Ini yang membedakan. Makanya kata Allah, dia tidak pernah disalib. Naik di kayu salib bukan disalib. Karena hakikatnya yang dikatakan hukum salib itu dipantek di kayu terus dipatahkan kaki-kakinya. Jadi matinya itu mati perlahan. Sekitar 3 hari lah mati. Kenapa? Dengan keluar sumsum dari tulangnya itu. Dan Nabi SAW tidak lakukan itu. Makanya kok Allah disebut. Allah tidak pernah, orang Yahudi tidak pernah berhasil membunuhnya. Bahkan Nabi Isa pun tidak pernah disalib. Karena tadi disamarkan seolah-olah beliau mati di kayu salib. Padahal tidak. Sebenarnya itu cikal bakalnya kekeliruan umat Islam memahami ayat ini. Maka Imam Mahdi datang sebenarnya untuk menjelaskan itu. Iya. Baik, jazakumullah khairan. Jadi yang dimaksud dengan tidak pernah disalibkan itu adalah proses penyaliban itu sendiri tidak pernah sempurna. Tidak. Karena definisi salib itu solabal izoma istakhroja min awadka. Iya. Jadi dipalangkan di tiang salib kemudian dipatahkan tulang-tulangnya. Nah, Nabi Isa tidak pernah seperti itu. Dan tadi bahwa penafsiran menyamarkan itu jelas subihalahum, disamarkan bagi mereka. Artinya peristiwanya yang disamarkan, bukan sosoknya. Betul. Jazakumullah penjelasannya Maulana. Nah, namun menjadi pertanyaan kemudian, jika ya Nabi Isa itu sudah wafat, maka mengapa Rasulullah SAW menubuatkan akan turun Isa atau nuzul Isa di akhir zaman? Ya, sebagaimana hadis yang mengatakan kaifa antum iza nazala Isa ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Maka apa hikmah di balik penjelasan atau sabda Rasulullah SAW tersebut? Jadi karena di ayat Al-Muzammil di surah Al-Baqarah Rasulullah SAW itu disamakan, diserupakan dengan Nabi Musa AS. Maka di surah Al-Baqarah dikatakan apa? Faqaffaina. Maka aku akan mengikutkan setelah Musa ini bir Rasul ini dengan Rasul-Rasul. Kita tahu setelah Nabi Musa AS itu ada seorang Nabi yang lahir 1400 tahun setelah Nabi Musa AS sebagai pembaharu untuk umat Yahudi, yaitu Mesias. Nah, di zaman Rasulullah sendiri, karena Allah sudah mendeklarasikan bahwa Muhammad itu sama dengan Nabi Musa, maka setelah Nabi Muhammad SAW pun Rasul mendakwakan, menubuatkan bahwa setelah aku nanti di akhir zaman akan datang Isa Al-Masih, akan turun itu. Tetapi bukan Isa yang Israeli, bukan Isa yang sekarang sudah wafat. Yang datang itu adalah Isa Muhammadi. Jadi majasnya diserupakan. Jadi apa? Karakternya, sifatnya, perbuatannya, pekerjaannya, perjuangannya sama mirip. Di akhir zaman ini yang diperbaiki adalah umatnya Rasulullah. Nabi Isa salam dulu datang untuk memperbaiki umatnya Nabi Musa. Dari kerusakan akhlak yang sangat luar biasa. Allah sebagai rasa kasih sayangnya kepada umat tidak akan dibiarkan orang Yahudi menyimpang dari ajarannya. Maka Nabi Isa datang untuk memperbarui umat Yahudi. Di akhir zaman sama. Jadi yang dikatakan Isa akan turun itu bukan dalam bentuk jasadnya. Kalau kita baca Quran surah Az-Zukhruf misalnya, ayat yang ke-57, itu clear sebenarnya. Walamma durib dan Maryam masalan idza qaumuka minhu yasidun. Maka tatkala aku, kata Allah, mempermisalkan Ibnu Maryam kepada mereka, tiba-tiba orang Quraisy itu protes.
Jadi dimisalkan, jadi maksudnya mereka maunya bukan dimisalkan, wujudnya saja datang. Sama persis orang Yahudi ketika dikatakan sebelum Mesias datang, itu akan datang Elia dulu. Ternyata Elia yang dijanjikan oleh Musa alaihissalam, nanti di akhir zamannya itu digenapkan dalam bentuk Yahya. Yahya bilang, aku, Yahya itu, Yahya pembaptis itu, akulah Elia itu. Sang pembaptis. Gitu, makanya selalu apa yang dinubuatkan itu digenapannya oleh wujud orang lain yang diserupakan dalam karakter, dalam sifat dan perjuangannya. Di akhir zaman pun sama. Bahwa ketika Rasulullah mengatakan akan turun Isa alaihissalam, itu bukan dalam konteks Isa yang betul-betul jasadnya yang akan datang, tetapi sifat dan karakternya. Al-Masih itu akan datang nanti. Makanya oleh Rasul sudah jelas sebenarnya, sudah clear. Wa imamukum minkum, dari antara kamu menjadi imam kamu. Kamunya sini kan orang umat Islam. Rasul sedang ngomong orang Islam. Bagaimana keadaan kamu nanti jika nanti Isa datang kepada kamu dari antara kamu dan untuk kamu. Kamunya siapa? Umat Islam. Bukan bukan orang Yahudi. Karena masalahnya kalau yang Isa yang dulu yang datang, yang diajarkannya apa? Dia datang dulu bawa Injil. Tiba-tiba nanti belajar Al-Quran. Nabi Isa belajar Qurannya kapan? Ribet lah urusannya kalau sudah urusan, kan tidak mungkin dia bisa belajar. Kalau Allah berkuasa. Selalu orang mengatakan Allah kan kuasa. Kita kan tidak pernah menggugat kekuasaan Tuhan. Yang jadi masalah itu, apakah kekuasaan Tuhan itu seperti itu? Kan di Quran itu dijelaskan ada kudratullah, ada irodahnya Allah. Ada kekuasaan, ada kehendak. Nah dari kekuasaan ini apa kehendak Allah? Menghidupkan Isa misalnya. Apa kehendaknya coba? Kuasa kan Tuhan kuasa. Tidak ada yang bisa menggugat kekuasaan Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah tidak berkehendak menghidupkan Nabi Muhammad? Berkuasa, menghidupkan Muhammad berkuasa. Tapi kenapa tidak ada kehendak Allah untuk menghidupkan Nabi Muhammad? Kalau kita boleh pilih hari ini, harusnya kan Rasulullah yang hidup. Bukan Nabi Isa alaihissalam. Terus ngapain Nabi Isa hidup coba? Harusnya Rasulullah SAW cakapnya harus hidup itu, bukan Nabi Isa alaihissalam. Terus apa keistimewaannya sama Nabi Isa dengan ujian yang hanya segitu aja, sama-sama Allah Ta'ala diselamatkan, diangkat ke langit, tidak tersentuh sama sekali. Sementara Rasulullah itu babak belur, selama 23 tahun di Mekah itu hampir nyawanya pun melayang. Padahal Nabi yang paling afdal dan paling mulia. Itu. Jadi sebenarnya hikmahnya itu, kenapa yang datang itu bukan Nabi Isa yang dulu. Karena memang karakter dan sifatnya juga tentu berbeda dengan yang sekarang, keadaan sekarang. Yang sekarang itu kata Rasulullah kan, Al-Masih yang akan diturunkan nanti itu derajatnya melebihi Nabi-Nabi Bani Israel. Kenapa? Karena pekerjaan yang diembannya itu, pekerjaan Rasulullah SAW yang bahkan lebih berat daripada zaman Rasulullah sendiri. Gitu. Masya Allah. Jazakumullah sanal jaza penjelasannya Maulana. Demikian gamblang dan jelas ya. Bahwa memang tadi ya tujuannya adalah ya, atau hikmah dibalik sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya memang sebagaimana telah difirmankan dalam Al-Quran ya. Setelah Nabi Musa dibangkitkan seorang Mesia, maka setelah Nabi Muhammad juga akan dibangkitkan ya, seorang Al-Masih yang akan melanjutkan perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu yang 25 menit ini sangat terbatas, tentu kita tidak bisa mengakomodir banyak hal ya untuk didiskusikan dalam episode kali ini. Tapi mungkin sebagai pertanyaan penutup Maulana, bisa dijelaskan bagaimana pendawaan dari pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam, dan apa bukti kebenaran dari pendawaan beliau sebagai Al-Masih. Ini perlu dicatat oleh kita semua bahwasanya Hadrat Mirza Ghulam alaihissalam sebelum beliau mendakwakan dia sebagai Al-Masih, beliau pendawanya kan Al-Mahdi dulu. 1888 itu pendawaan sebagai Imam Mahdi. Nah, di fase itu beliau masih punya keyakinan bisa di langit. Kenapa? Karena ini keyakinan turun-temurun. Jadi kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya,
Dan itu jadi rujukan sebagian besar umat Islam. Di tafsirnya masih meyakini Nabi Isa bilang itu, bisa dibayangkan. Artinya kalau gitu wajar juga ternyata Masih Maud Salam sendiri sebelum diberitahu Allah SWT, beliau masih meyakini Isa masih di langit. Tapi dengan ada wahyu kepada beliau, bahkan kuburannya pun beliau dikasih tahu Allah SWT. Berangkat dari mana? Surah Al-Mu'minun ayat 52. Allah Ta'ala kan di Al-Mu'minun 52 itu jelas mengatakan, Inna anzalna, dan aku jadikan Isa ibnu Maryam wa ummuhu fitnah, sebagai ujian bagi orang-orang. Fa'awainahu illa rabwati dati karomain. Dan kami Allah telah menyelamatkan keduanya ke sebuah lembah yang banyak mengalir air-air. Jadi kalau orang mau menelaah Quran, di Nabi Isa SAW itu bukan ke langit larinya itu. Di surah Al-Mu'min itu jelas. Fa'awainahuma, dan aku selamatkan keduanya itu illa rabwati dati karomain. Aku selamatkan keduanya ke sebuah lembah yang banyak mengalir air. Dan kita tahu ternyata kuburan Nabi SAW itu ditemukan di Srinagar, Kashmir. Dan semua orang tahu kalau kita googling yang namanya Kashmir, sebutnya apa? Serpihan surga yang jatuh di muka bumi ini. Kashmir itu artinya sudah memang tempatnya subur, indah sekali gitu ya. Dan ternyata Nabi SAW itu sampai ke sana. Untuk apa? Kita tahu bahwa beliau itu kan ditugaskan untuk mengumpulkan domba-domba Bani Israil yang hilang, dan sampai ke tempat itu. Dan Masih Maud Salam diberi wahyu oleh Allah SWT tentang kuburannya. Dan beliau mendakwakan dia sebagai Al-Masih yang dijanjikan itu berdasarkan wahyu Allah Ta'ala tahun 1891. Beliau katakan, akulah Al-Masih yang dijanjikan itu. Dan Nabi Isa yang dulu sudah wafat. Ini bukti kewafatannya, ini kuburannya. Nah, pendakwaan ini tentu kontroversi bagi kebanyakan umat Islam. Maka mereka minta bukti. Apa buktinya? Nah, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW sendiri 1400 tahun yang lalu sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya 5 di ayat ini. Bagi Mahdi kami hanya 2 tandanya yang tidak pernah terjadi. Mundu khalqis samawati wal ard wa yankasiful qamaru fi awal ramadhana wa tankasiful samsu fi nisbinhu. Akan terjadi gerhana bulan di awal-awal terjadinya gerhana bulan Ramadan, dan akan terjadi gerhana di matahari di pertengahannya. Nah, ini pun orang salah memahami. Kenapa? Karena mereka bilang ini hadis dhaif. Kenapa? Tidak mungkin terjadi gerhana pada awal bulan. Nabi katakan fi awal Ramadan. Tapi yang mereka lupa itu qamar. Kalau awal bulan, Rasul tidak mungkin tidak tahu kalau awal bulan itu namanya hilal, bulan sabit. Itu jelas tidak akan mungkin terjadi gerhana kalau bulan sabit. Tapi kenapa Nabi katakan iyan kasiful qamaro? Ketika kata qamar itu sudah tanggal 4 ke sini. Jadi bulan sudah berbentuk. Dan ternyata menurut ilmu pengetahuan hari ini kita tahu yang namanya gerhana itu tidak akan pernah keluar dari tanggal 13, 14, 15. Itu puncaknya karena purnama. Gerhana bulan. Kalau matahari itu siklusnya hanya 27, 28, 29. Maksud Nabi awal itu awal biasa terjadinya gerhana. Itu maksudnya, bukan awal bulan, bukan. Nah, makanya kenapa Nabi katakan banyak orang yang akan tersesat ketika memahami hadis ini. Jadi jelas dengan hadis ini ternyata kan 1894 bertepat dengan 1311 Hijriah, gerhana itu betul-betul terjadi di muka bumi ini. Dan kalau misalnya bahasa Indonesia yang ingin tahu, tinggal datang ke Lembang, ke Lembaga Teropong Bintang, dan ternyata arsipnya ada. Kebetulan kami dulu waktu Jamiah ke sana. Dan ternyata memang betul. Cuman satu. 1328. 1329 banyak. 1428 ada. Tapi 1328 cuma satu kali. Awal dan tengah matahari itu 27, 29. Ini 28-nya. Ini kan Nabi sebut awal, berarti 13. Matahari tengah-tengah berarti 28. 1328 cuma satu kali. Gerhananya terjadi pada Ramadan itu, matahari dan bulan itu sering sekali. Jadi bukan hanya satu kali. Maksudnya
terjadinya gerhana pada bulan Ramadan, 2 kali gerhana bulan dan matahari itu banyak sekali. Cuman yang Yang sesuai satu dengan tanggal itu sesuai sesuai dengan hadis. Rasul katakan itu awal dan tengah, cuman itu 1 kali di tahun 1894. Masya Allah. Nah dari situ saja sebenarnya harusnya selesai masalahnya. Cuman ya tadi kan orang-orang kalau sudah ingin cerita bukti gitu ya. Iya. Nah yang kedua buktinya apa? Kan Nabi menjelaskan di hadis Muslim, yanzilu Isa ibnu Maryam ilal ard fatajawaju. Nabi Isa yang akan turun nanti itu di muka bumi itu akan berisi dan punya anak. Dia bukan ngelain dari langit tiba-tiba datang, tidak, ternyata Nabi Isa yang bakal turun nanti itu, kata Allah, kata Rasulullah, fatajawaju wa yudu anhu. Dia itu akan punya istri dan punya anak gitu. Nah masalahnya siapa sekarang yang mendawakan ini? Hanya satu-satunya di dunia ini yang mendawakan sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih hari ini, yang punya keturunan sampai hari ini, yang memimpin jemaah sampai detik ini, cuman beliau, tidak ada yang lain. Dan era sebelum gerhana, tidak ada satupun orang yang berani mendawakan diri. Sebelum gerhana. Setelah gerhana banyak yang mendawakan diri, itu mah iyalah, semua orang juga bisa mendawakan. Tapi perlu dicatat, sebelum terjadi gerhana 1894, hanya satu-satunya manusia yang mendawakan diri, hanya Mirza Ghulam Ahmad Salam. Tidak ada yang lain. Artinya tidak ada saingannya. Maksudnya kalau ada 3 atau 4 itu mungkin kita masih ragu tuh. Yang mana nih? Tapi ini cuma 1. Sampai pada era munculnya gerhana. Tapi setelah gerhana banyak bermunculan yang mendawakan Pendawa itu ya. Dan yang menarik itu berarti 1891 beliau mendakwakan dan 1894 terjadi gerhana. Sangat dekat sekali jarak antara pendakwaan dan kemudian Allah Ta'ala menunjukkan dukungannya ya dengan terjadinya gerhana bulan dan matahari. Baik, jazakumullah hasanal jaza penjelasannya Maulana. Demikian sangat gamblang ya, mudah-mudahan menjadi sumber hidayah untuk kita semua. Baik, para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, ya karena keterbatasan waktu kita cukupkan bahasan kita kali ini. Saya Harpan Ahmad bersama kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.